Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pendengar RRI Cirebon dimanapun Anda berada, menyenangkan sekali pada kesempatan pagi hari ini. Saya Wian Alwan, saya didampingi pengarah teknik Bung Angga Jaya Apriana. Insyaallah pada kesempatan pagi ini akan membuka lembaran pagi Anda dengan bertolabul ilmi bersama yang saya hormati Al-Ustaz Nasuha SAG MEC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota yang akan menghantarkan tema ataupun kajian kehidupan nenek tua renta, hidupnya terlunta-lunta. Apa dan bagaimana pendengar? Nanti kita akan simak terlebih dahulu. Kajian akan segera diuraikan oleh Al-Ustaz Nasuha Fakih SAG MEC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Ciko. Sebelum Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui live chat YouTube kami ada di Cirebon pada pagi hari ini dan juga melalui line telepon di 02184932259 ataupun WA kami di 081324951935. Kita akan simak terlebih dahulu pendengar kajian yang akan segera diuraikan oleh Al-Ustaz Nasuha SAG MEC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu ya Ustaz ya. Bisa. Amin. Saya bisa bertolabul ilmi dan kami semuanya bisa bertolabul ilmi bersama jenengan. Monggo Pak Ustaz untuk menguraikan kajian terlebih dahulu sebelum pendengar bisa berinteraksi. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal mustami'una wal mustami'at rahimakumullah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita serta memberikan kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan iman dan Islam sehingga saat sekarang kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yakni menuntut ilmu melalui religi pagi siaran RRI Cirebon Kanal Inspirasi. Semoga kita mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kepada umatnya. Dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di edisi hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, saya akan menyampaikan dengan tema kehidupan nenek yang tua renta, hidupnya terlunta-lunta. Para pendengar dimanapun berada, ada sepasang suami istri. Suaminya berusia 77 tahun, istrinya berusia 76 tahun. Hidup berumah tangga sudah mencapai 48 tahun. Dan dikaruniai 5 anak kandung. Masing-masing anak sudah berumah tangga dan sudah memiliki anak. Sebelum salah satu suami istri tersebut meninggal dunia, harta yang didapat selama menikah sudah dihibahkan ke anak-anaknya. Termasuk rumah yang sedang dihuni pun sudah dihibahkan kepada anak yang menetap dengan orang tuanya. Beberapa tahun kemudian, suaminya meninggal dunia karena faktor usia yang sudah tua. Setelah meninggal dunianya suaminya, tidak ada harta yang dibagi waris karena hartanya sudah habis diberikan kepada 5 anaknya dengan cara hibah. Seorang nenek yang juga tua renta, sepeninggal suaminya, hidupnya tidak menentu. Harta yang didapat sewaktu dengan suaminya sudah menjadi hak anak-anaknya melalui pemberian hibah. Semuanya diberikan. Bahkan rumah yang ditempatinya pun sudah milik anaknya yang berdiam di rumahnya. Sepeninggal suaminya, nenek yang tua renta tersebut hidupnya sengsara. Anak-anaknya sebagian besar sudah punya keluarga dan punya rumah masing-masing. Bahkan rumahnya 5 anak tersebut berjauhan. Seorang nenek hidupnya berpindah-pindah dari satu anak ke anak yang lainnya. Ibarat pepatah mengatakan, kasih sayang orang tua kepada anak sekelapa. Mohon maaf, kasih sayang orang tua ke anak sekelapa, benar. Tetapi kasih sayang anak terhadap orang tua hanya seumpah. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika nenek sedang ikut atau menempati rumah dengan anak yang tertua, baru beberapa hari saja, kata menantunya, istri dari anaknya bilang kepada suaminya, "Mas, anaknya ibu kan bukan kamu saja. Jadi tolonglah bergantian dengan anak yang lainnya." Kemudian permintaan istrinya diikuti. Maka nenek tersebut disuruh pindah ke anak yang kedua. Beberapa hari ikut dengan anak yang kedua juga tidak jauh berbeda dengan anak yang pertama. Disuruh gantian dengan anak berikutnya. Sehingga kehidupan neneknya yang sudah tua renta tersebut, hidupnya terlunta-lunta. Sebenarnya orang tua yang sudah tua renta itu tinggal menikmati sisa hidupnya sambil menunggu ajal menjemputnya. Malah hidupnya bagaikan bola pingpong, di pingpong sana, di pingpong sini. Inilah akibat dari harta peninggalan orang tua atau hasil dari bekerja selama hidupnya, diberikan, dihibahkan, habis semua kepada anak-anaknya.
Padahal hal itu adalah tidak sesuai dengan syar'i. Karena anggapan orang tua, kalau tidak diberikan saat sekarang waktu masih hidupnya, kemudian meninggal dunia, kata orang tuanya nih, dibagi waris yang menurut orang tua tidak adil antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan orang tua pun paham. Dan Al-Qur'annya jelas. Surat An-Nisa ayat 11 itu. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsayain. Menurut warisan Islam, anak laki-laki dapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan dapat 1 bagian. Nah, pernyataan dalam Al-Quran itu, kata orang tuanya, ini tidak adil. Dibagi saja sebelum saya meninggal dunia lah. Gitu, bilang orang tua demikian, sebelum meninggal dunia. Inilah akibat dari mengabaikan hukum waris Islam. Akibatnya, neneknya atau istrinya waktu hidup tidak menentu sekarang. Kalau harta peninggalan dari suami istri, kemudian salah satu suami istri tersebut meninggal dunia, maka sebelum dibagi waris, ketentuannya kalau emang itu didapat setelah menikah, maka harta-harta tersebut selama menikah 48 tahun, itu disebut dengan harta gonogini atau harta bersama. Maka menurut hukum, baik hukum Islam maupun hukum negara, hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11, itu Al-Qur'annya. Kemudian sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, tepatnya pasal 96 ayat 1, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama. Sehingga istri atau suami dapat 2 bagian. Bagian pertama dari pembagian harta bersama atau gonogini, yakni separuh harta. Yang dibagi itu hanya miliknya yang meninggal saja. Kalau yang meninggal dunia suami, istri dapat warisan. Kalau tadi separuh harta itu bukan warisan, tapi upaya jerih payahnya suami istri selama menikah. Kurang lebih 48 tahun. Dan yang dibagi itu hanya miliknya suami saja, yakni separuhnya tadi. Dan istri dapat 1/8 dari separuh harta milik suaminya yang telah meninggal dunia. Sehingga kalau dengan cara ini, maka istrinya yang sudah tua renta ini mendapat 2 bagian, yakni mendapat separuh harta dari selama menikah dan mendapat warisan dari suaminya sebesar 1/8 tadi. Kalau diilustrasikan harta bersama itu 1 miliar, maka separuh hartanya milik istri selama menikah itu adalah 500 juta. Hak waris dari suaminya yang meninggal dunia 1/8 dari 500 juta dia dapat, yakni dia mendapatkan 62.500.000 rupiah. Maka secara keseluruhan hak istri dari suami yang meninggal dunia mendapat 562.500.000 rupiah. Nah, inilah hak milik istri yang ditinggal oleh suami. Karena akibat tadi sebelum meninggal dunia suami kemudian diberikan semua kepada anak-anaknya, maka ibu
anak-anak atau istri dari suami yang ditinggal oleh suaminya itu tidak dapat hak karena sudah dihabiskan semua. Tapi kalau dibagi secara syar'i, maka istri dapat banyak. 500 juta plus 62 juta 500 ribu rupiah itu yang benar. Toh nanti ketika meninggal dunia berikutnya, maka harta milik istri yang ditinggal oleh suaminya, maka dibagi-bagi lagi. Dibagi kepada anak-anaknya lagi gitu loh. Jadi secara hierarki, siapa yang meninggal dunia itulah dibagi. Dan yang masih hidup jangan dibagi gitu loh. Inilah kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Kadang-kadang orang itu menyepelekan hukum Islam, maka akibatnya menjadi fatal dan negatif yang dirasakan oleh yang masih hidup ketika suaminya meninggal dunia. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita kembali kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas yang ada pada Al-Qur'an dan hadis. Mudah-mudahan dengan menjalankan syarat Allah yang ada pada Al-Quran dan ada pada hadis Nabi, insya Allah harapan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, insya Allah tercapai. Harapan kita yang kedua, wa fil akhirati hasanah, insya Allah tercapai. Wa qina azabannar, mudah-mudahan kita terbebaskan dari api neraka. Itulah harapan kita semua. Mudah-mudahan kita semua memperkuat iman Islam pada Allah SWT dan juga kita mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Nian yang telah baik. Terima kasih Halutan Nasuha SAG MSc dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini yang sudah menggorengkan kajian terkait dengan sebuah cerita yang nanti ya mungkin kita takutkan semua ya Bos ya, bahwa kehidupan kita kelak nanti setelah tua kita akan terlunta-lunta karena memang awalnya salah begitu Bos ya, terkait dengan pembagian harta waris ataupun harta peninggalan kita yang sebagai orang tua ini pendengar. Ya, baik pendengar, silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami di 0231849329. Terima kasih juga kepada Pak Harun di Kudus dan juga terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama kami melalui WhatsApp kami di 081324951935. Kita akan sapa pendengar yang akan bergabung di line telepon untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, silakan. Orang kita terputus, baik, silakan kembali mendengar. Anda bisa di 0231849329 untuk kesempatan pagi hari. Kita akan sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Pianawan, Pak. Nggih, monggo Pak Setiono di Bumi Ayu. Silakan. Tidak, Bumi Ayu masih berada di Jakarta. Oh, sekarang masih ada di Jakarta. Oh, nggih, monggo. Bu Ibu D yang baru saja kembali menunaikan ke Tanah Suci menunaikan ibadah. Oh iya, silakan. Monggo Pak Setiono. Assalamualaikum, guru kita Ustadz Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih di Jakarta, Pak Ustadz, di Kompleks Polda Jaya, Jalan Sederhana, nomor 349, Jakarta Timur. Yang kami tanyakan di religi pagi ini, Pak Ustadz, adik kami perempuan sudah berumah tangga, belum dikaruniai anak. Berumah tangga belum dikaruniai anak, suami hanya mengandalkan warisan dari orang tuanya yang baru saja meninggal, bapaknya dari suami. Yang kami tanyakan Pak Ustaz, ibunya segera mau membagikan warisan secepat mungkin. Tetapi sebagian buat renovasi masjid kata suami dari istri kami, dari adik kami. Beliau pendapatannya bekerja sebagai sopir bis malam di Jakarta.
Menurut Islam, Pak Ustadz, apa dibolehkan? Mohon solusinya. Terima kasih atas solusi dari Pak Ustadz Nasrul Fakih. Dan terima kasih pula kepada Mas Pian yang telah memberi kesempatan kami yang berada di Jakarta 94,8, suaranya bersih. Mangga, mantar sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Setiono, dengan setianya Pak Ustadz masih di Jakarta tapi tetap mendengarkan religi pagi. Luar biasa. Masya Allah. Baik, mungkin dijawab dulu Pak Ustadz untuk dari Pak Setiono, satu pendengar ini. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Harun di Kudus juga mendengarkan ya. Iya betul. Siaran dari pagi ini luar biasa. Saya juga sering dapat konsultasi Japri dari di luar Jawa pun banyak. Pak Ustadz, tapi mohon maaf dulu ya, kita sapa dulu pendengar lagi ya Pak Ustadz, namanya sudah berdering kembali, kita sapa pendengar kembali, mohon maaf Pak Ustadz, kita sapa. Assalamualaikum, silakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik, nampaknya belum terkoneksi dengan baik. Pak Ustadz, silakan. Ya, Pak Setiono sekarang masih di Jakarta. Mudah-mudahan pulang dari Jakarta, mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Amin. Kaitannya persoalan adik ipar atau adik ya perempuan yang sudah menikah tapi belum dikawin. Nah, suaminya bekerja sebagai supir dan mungkin sudah meninggal dunia ya berarti ya. Bukan suaminya Pak Ustadz, jadi ibu apa mertua laki-laki Pak Ustadz? Iya, mertua laki-laki. Mertuanya suami itu meninggal dunia, ya. Kemudian setelah meninggal dunia, ibunya dari suami itu segera dibagi harta. Ya. Itu emang harus ya. Betul. Makanya kalau meninggal dunia suami istri atau ibu ini dalam artian, maka paling cepat itu adalah 4 bulan 10 hari. Karena melihat dari ada masa idahnya ketika ditinggal suami, maka idahnya suami istri itu adalah 4 bulan 10 hari. Ini paling cepat ya. Kemudian sebagian hartanya merenovasi masjid. Menurut Islam boleh apa tidak? Jadi ketika meninggal dunia salah seorang di antara suami istri ini, maka yang harus diselesaikan itu adalah ada empat. Pertama adalah takjil jenazah, biaya perawatan jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan. Sampai ketika kita sudah biasa ada tahlilan itu dihitung juga nggak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, bila punya hutang, maka selesaikan hutang itu. Kemudian ada wasiat, seumpama ayahnya dari suami itu sebelum meninggal dunia wasiat, atau keinginan ibunya sebagai istrinya ingin ada niat baik untuk merenovasi masjid. Sepanjang itu kurang dari 1/3 itu boleh. Nah itu. Jadi maksimal 1/3 untuk memberikan infak sodako ke masjid untuk merenovasi. Pak Ustadz, mohon maaf, kalau sepertiganya ini dibagi terlebih dahulu bagi yang atau suami istrinya terlebih dahulu, kemudian bagian dari suami ini dibagikan ke renovasi masjid atau seperti apa? Langsung diambil 1/3 dari seluruhnya. Oke, sepertiga dari seluruhnya Pak Ustadz ya, harta suami istri begitu Pak Ustadz ya? Ya. Nah itu, yang jelas tidak boleh lebih dari 1/3. Oke. Ya. Kenapa? Ada hak milik ahli waris yang lain gitu masalahnya. Walaupun itu niat baik untuk masjid semua itu tidak boleh. Kata-kata Nabi itu jangan sampai meninggalkan ahli waris hidupnya minta-minta gitu. Lebih baik meninggalkan ahli waris itu hidupnya berkecukupan dalam artian dari hasil warisan itu. Gitu. Nah itu. Dan selesai kemudian setelah itu tahap yang keempat yakni dibagi harta bersama. Nah itu ya. Nah harta bersama setelah selesai semua dari 4 perkara itulah, maka hal yang dibagi itu hanya miliknya suami saja yang meninggal dunia atau ayahnya dari suami itu.
Siapa ahli warisnya? Ya ahli warisnya adalah istrinya yang ibu tadi punya niat untuk merenovasi itu. Kemudian suaminya istri tadi dari adiknya Pak Yono tadi gitu. Ya. Tinggal anaknya berapa nih? Kalau anaknya tunggal dari adiknya Pak Setio saja, maka 1/8 untuk ibunya suami tadi, ataupun ya tadi ya istrinya dari suami tadi itu, kemudian 7/8-nya itu untuk tadi suaminya dari adiknya Pak Setio. Jadi secara syar'i boleh merenovasi masjid sebagian dari harta peninggalannya, tapi ada batas maksimal. Batas maksimalnya adalah 1/3 dari seluruh aset. Ya, demikian. Oke, baik. Kita ke pendengar yang akan bergabung di line telepon. Kami persilakan untuk Anda bisa bergabung sebelum kami bacakan WA dari Pak Harun di Kudus dan juga Pak Sakadi. Juga terima kasih sudah berkirim WA untuk kesempatan bagian. Kita akan sama pendengar yang akan bergabung di line telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana Alwansyah. Oke, silakan Ibu Indra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz Kiai Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih batuk 3%. Iya. Kenapa Pak Ustadz tidak ada di YouTube nih? Biasanya udah ya, subuhnya mepet ya Pak Ustadz ya. Subuhnya jam 4.40 kalau nggak salah. Oh iya. 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 Begini Pak Ustadz, saya ingin melanjutkan pertanyaan saya minggu lalu. Ya, jadi mungkin ada sedikit miskomunikasi di sini. Kan Pak Ustadz menerangkan kompilasi bila si anak meninggal duluan. Kemudian tadi juga disebut-sebut kompilasi dari suami atau istri yang meninggal ya Bung Pian. Kan ada dibagi 2 dulu. Nah, kata Pak Ustadz, kompilasi itu berdasarkan dalil akli. Nah, kalau dalil belum ada kompilasi, kita bisa tidak memakai dalil akli itu? Karena ya berdasarkan akal kan. Nah, jadi bagaimana pencerahan Pak Ustadz dalam hal ini? Jadi kapan dalil akli itu boleh dipakai? Itu pertanyaan saya minggu lalu. Maksudnya bagaimana kalau belum ada kompilasinya? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bung Pian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra yang sudah bergabung bersama Lulusan Nasuha SAG MSc dari Bimas Islam Kementerian Kota Cirebon. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Bunda Indra, sehat selalu, alhamdulillah. Kaitannya dengan masalah memutuskan pada kemarin tentang mengenai ahli waris pengganti. Oke. Jadi ahli waris pengganti itu maksudnya sumbernya itu dari Al-Quran, dari kompilasi hukum Islam, plus secara dalil akli gitu, maksudnya gitu. Nah, yang dimaksud dalil akli itu antara orang tua dengan anak itu secara akal tidak ada istilah mantan. Artinya ketika salah satu anaknya meninggal dunia lebih dulu, maka walaupun meninggal dunia sepanjang punya anak, maka dia tetap dapat hak gitu maksud saya. Jadi secara akal itu tidak mungkin antara anak dengan orang tua ada istilah mantan. Artinya tidak dapat ketika salah satu anaknya lebih dulu meninggal. Itu maksudnya yang dimaksud dengan dalil akli itu gitu. Jadi sumber hukum itu bisa diambil dari Al-Quran sebagai dalil naklinya, bisa dari kompilasi hukum Islam sebagai regulasi hukum di Indonesia,
Dan yang ketiga bisa secara akal atau dalil aklinya gitu. Maksudnya gitu dulu saya sampaikan itu. Nah, pertanyaannya waktu kemarin itu, kapan dalil akli itu dilakukan gitu loh. Nah, persoalan ini adalah kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kembali kepada kompilasi sebagai struktur hukum yang ada di Indonesia. Sama seperti pernyataan dari Pak Maman kemarin itu, bagaimana sudah ada kuesioner kepada masyarakat, ternyata sebagian besar itu tidak menggunakan cara syar'i, tapi secara keumumannya, gitu loh. Nah, maka kalau kita ingin selamat sebetulnya di dunia dan akhirat, itu ikuti apa kata perintah Allah. Jangan buat hukum menurut kita sendiri gitu. Ya, menurut akal kita sendiri begitu ya Ustaz ya? Gimana? Ya menurut akal kita sendiri begitu ya Ustaz ya? Nah, menurut akal kita sendiri. Yang dimaksud dengan akal yang kemarin itu adalah tentang mengenai antara anak dengan orang tua sebetulnya kan gitu. Okay. Jadi secara akal, dari akli itu tidak ada istilah mantan antara orang tua dengan anak. Misal seumpama anaknya 3, Tata, Toto, Titi gitu loh. Kemudian salah satu anaknya meninggal dunia usia di tahun 2015. Kemudian ayahnya dari anak itu meninggal dunia tahun 2021. Yeah. Sepanjang anaknya yang meninggal tahun 2015 sudah punya anak, maka anaknya yang lebih dulu meninggal dunia itu dapat gitu. Yeah. Tetap dapat hak. Karena secara akal tidak mungkin anak sama orang tua itu ada istilah mantan gitu, sudah gitu. Nah, nanti haknya dari orang anak yang meninggal dunia lebih dulu itu taruhlah yang meninggal Titi gitu. Okay. Maka diberikan hak tetap Titi walaupun sudah meninggal dunia lama gitu loh. Nanti haknya ini diberikan kepada anak-anaknya Titi. Itu yang dimaksud saya waktu minggu kemarin demikian. Nah, gitu ya. Jadi kembali lagi hukum itu ada secara akli, ada secara nakli. Ya. Kalau akli berdasarkan akal, maksudnya tadi antara orang tua dan anak tidak ada istilah mantan. Karena banyak sekarang tuh, ketika anaknya lebih dulu meninggal dunia, kata ahli waris yang lain, ini tidak dapat gitu. Itu banyak sekali gitu. Dan itu salah begitu Ustaz ya? Itu salah gitu. Al-Quran surat An-Nisa ayat 32 jelas. Kemudian kompilasi Islam jelas. Dalam pasal 185 itu di sana ada ahli waris pengganti. Tujuannya adalah untuk menjaga keluarga besarnya. Bayangkan kalau tidak diberi, sementara ada anak-anaknya lagi atau cucunya. Maka seakan-akan dikeluarkan dari keluarga besarnya. Makanya kenapa hukum ini ada? Karena ada tujuan secara hukum. Atau istilah lain maqasidus syariah. Maqasidus syariahnya itu ada 5. Salah satunya adalah hifdzun nasl. Menjaga keturunan itu lebih penting gitu. Supaya cucu-cucunya dari anaknya yang lebih dulu meninggal itu, dia merasa diakui sebagai keluarga besarnya. Karena dia dapat hak dari haknya orang tuanya yang lebih dulu meninggal. Sebagai ahli waris pengganti. Ya itu saja barangkali ini sebagai mengklarifikasi juga. Sebetulnya kompilasi itu dengan dalil akli itu tidak berseberangan, hanya sebagai penguat saja gitu. Sebagai penguat secara kompilasi ada pasal 185. Penguatnya secara aklinya itu maksudnya antara anak dengan orang tua tidak ada istilah mantan. Baik gitu ya. Kita ke Pak Harun di Kudus ya Pak Ustadz ya. Ini udah WA awal-awal nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Pak Harun atau Pak Rianto di Kudus, dari Kudus. Mau tanya Pak Ustadz, saya punya sebidang tanah, sebidang sawah maksud kami, sebidang sawah. Dan ini saya hibahkan kepada anak-anak saya. Tetapi karena saya masih hidup, maka hasilnya saya minta untuk keperluan hidup saya dulu. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Sehat saja barangkali Pak Ustadz, silakan. Ya, bagaimana judul pada hari ini? Kaitannya dengan kehidupan nenek yang sudah tua renta, hidupnya terluka-luka. Akibat modusnya itu karena orang tua
niat baik. Niat baik aslinya orang tua itu ya Pak Ustadz ya? Iya betul, niat baik untuk anak-anaknya. Udahlah saya mah hanya satu sendirian semua mah. Udahlah saya kita hasilnya saja. Ini tidak, kalau menurut syar'i ya, itu tidak bisa, tidak boleh sebetulnya. Kasihan loh bapak. Nah apalagi kalau masih ada salah satu suaminya, suami istri masih ada. Ini kasihan tadi, akibatnya tadi orang tua yang sudah tua renta hidupnya terlunta-lunta. Jadi kembalikan kepada hukum asal dari Al-Quran yang jelas itu. Tadi ketika meninggal dunia nanti dibagi dua dulu, nanti yang dibagi berikutnya yang meninggal saja. Sehingga yang hidup itu punya hak. Karena ada istilah peribahasa kan, kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa, kasih sayang anak kepada orang tua sepenggalahan. Nah itu. Atau ada istilah peribahasa yang lain, kasih sayang orang tua ke anak sekelapa besarnya, kelapa ya Pak ya? Iya. Nah, tapi kasih sayang anak kepada orang tua hanya seumpah. Seumpah sebiji nasi gitu. Sebiji nasi dengan kelapa besar mana? Gitu. Besar kelapa ya Ustaz. Ya besar kelapa kan gitu. Nah inilah harus kita jaga. Baik. Nah itu loh. Dan sampai kapanpun orang tua harus dihormati. Nah ada istilah lain, orang tua punya anak 10 itu bisa dirawat semua. Bisa ngidupin semuanya begitu Pak? Bisa ngidupin semua gitu. Tapi orang tuanya tinggal sendirian, karena meninggalnya lebih dulu tadi contohnya. Anak 10 apakah bisa merawat orang tuanya tinggal 1? Ya. Nah ini kenyataan ini loh. Kenyataan. Saya setuju. Ini kenyataan memang betul ya Pak Ustadz. Banyak sekali realita yang ada di lingkungan gitu Pak Ustadz sekarang ini Pak Ustadz ya. Dan lebih sedih lagi, ini orang tuanya karena anaknya tidak menghiraukan, hidupnya di jalanan itu. Iya. Masya Allah. Di lorong-lorong jembatan. Saya tanya gitu loh. Ibu punya anaknya? Punya gitu loh. Itu banyak demikian. Nah, mungkin akibat dari tidak sesuai dengan syar'i. Nah, makanya melalui religi pagi ini, ayo bersama-sama saling mengingatkan satu dengan lain. Nah, orang tua baik tapi tidak syar'i, itu dampak negatifnya pada orang tua sendiri. Pak Ustadz, kalau misalkan dari Pak Rianto Harun di Kudus ini Pak Ustadz, seperti apa Pak Ustadz ketika sudah memberikan begitu Pak Ustadz, tapi kan dalam tanda kutip mungkin sudah mendengarkan dari ceramahnya Pak Ustadz gitu. Ya udah nanti jangan diberikan, ini masih tetap milik orang tua gitu. Nanti kalau setelah saya mendengar seperti apa nih Pak Ustadz? Agar tentunya membalikkan lagi begitu Pak Ustadz, atau seperti apa gitu ya. Kan takutnya begitu Pak Ustadz. Silakan. Ya. Mudah-mudahan semuanya orang tua maupun anak-anak menyadari atas kekeliruan ini. Walaupun sudah nasi menjadi bubur. Maka kita kembalikan semua, menyadari lah. Gitu. Nah itu, panjang ini masih ada kekeliruan, kalau kita merasa, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang baik untuk kita. Intinya sih anak ya Pak Ustadz ya, anak harus menyadari bahwa orang tuanya ini masih hidup begitu Pak Ustadz ya. Jadi kalaupun ini hibah, bolehlah hibah, tapi tetap ini milik orang tua begitu. Karena orang tua masih hidup begitu Pak Ustadz ya. Bukan begitu Pak Ustadz. Kalau sekiranya orang tua tidak mampu menjalankan atau tidak mampu mengelola sawah itu itu ya bahasanya jangan diberikan, tapi anak yang mengelola gitu. Ya, anak yang mengelola. Akhirnya tetap kepada orang tua kan gitu. Ya, baik Pak. Kan bukan hanya diberi sebagiannya saja. Baik Pak. Baik Pak Ustadz, kita ke WA lagi Pak Ustadz dari Pak Sakadi untuk pagi hari ini. Mungkin singkat saja Pak Ustadz karena waktu terus bergulir Pak Ustadz. Baik, ini Pak Sakadi, terima kasih dari Gintung Kidul, Cuaringin. Ada 2 pertanyaan. Mengapa dalam pembagian harta waris pada umumnya menunggu kedua orang tuanya meninggal? Wah, satu aja bisa dibagi waris Pak. Jangan menunggu 2 orang tua. Oh, saya jawab duluan Pak Ustadz. Ya, kedua, mengapa pembagian harta waris umumnya dengan cara kekeluargaan sama rata dengan dalih menjaga keharmonisan keluarga? Nah, ini yang salah begitu, Pak Ustadz. Mungkin lebih menjelaskan ya, penjelasan lebih detailnya ke Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz, dari Pak Sakadi di Gunung Kidul.
Pak Sakadi di Kidung-Kidul, kita kembali pada koridor hukum pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mengapa pengwaris setelah meninggal dunia kedua-duanya? Karena istilah waris itu manakala ada orang yang meninggal dunia. Karena bisa dikatakan waris ada 3 rukun. Pertama, ada orang meninggal dunia. Yang kedua, ada harta ahli waris. waris. Yang ketiga, ada harta waris. Kalau ada orang meninggal dunia, ada ahli waris, kalau tidak ada harta, itu waris enggak? Ya enggak lah Pak. Ya. Enggak, Ya, gitu. betul, ya. Karena syarat atau rukun yang paling utama ada orang yang meninggal dunia. Dan meninggal dunia pun tidak semuanya suami istri, tidak. Salah satunya suami istri meninggal dunia, maka segerakan untuk dibagi. Jangan nunggu nanti yang meninggal dunia berikutnya, jangan. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, kenapa harta itu berdasarkan kesepakatan? Bahkan ada dalilnya loh Mas. Dalilnya adalah antarodin, itu loh katanya. Suka sama suka. Dalil ini tidak sesuai dengan masalah waris. Dalil ini hanya berdasarkan dari transaksi jual beli, itu antarodin. Jadi menempatkan dalil tidak sembarangan gitu. Dari koridornya jelas ada gitu loh. Hatta walaupun itu suka sama suka, semuanya memahami semua, ingat dalamnya hati orang tahu semua enggak kira-kira? Sama laki-laki nih, semua tahu semua sebetulnya, karena semua pernah mengenyam pendidikan agama. Salah satunya agama Islam itu mengatur tentang warisan. Anak laki 2, anak perempuan 1. Kejadian pada keluarganya meninggal dunia langsung dibagi rata. Pasti anak yang laki-laki dalam hatinya sih nggak nerima gitu. Nah, ketidaknerimaan dan terpaksa inilah menjadi hal yang tidak baik dan menjadi presiden buruk di ke depan hari. Artinya hartanya tidak barokah. Sebabnya apa? Karena itu tidak sesuai dengan syar'i, tidak sesuai dengan Al-Quran. Itu yang paling baik itu dibagi secara syar'i sesuai dengan Al-Quran 2:1, 2 laki perempuan 1 itu. Kemudian anak laki-laki punya rasa kasihan, kakaknya yang perempuan dapat sedikit, tapi tidak dipaksakan dari hati nuraninya yang paling dalam. Ingat waktu dulu saya masih kecil ditimang-timang oleh kakak saya yang perempuan, hak saya mendapat 2 bagian, sebagiannya untuk kakak saya yang perempuan. Itu jauh lebih baik. Itu. Jadi tidak langsung dibagi rata, tapi lihat prosesnya, cara pembagiannya. Ilmu marketing mengatakan itu kita tidak melihat endingnya, tapi melihat prosesnya. Kalau proses warisan dibagi secara syar'i, laki perempuan itu beda. 2 untuk laki, perempuan dapat 1. Kemudian sudah dapat hak ini pasti dalam hatinya kan berperang ini dalam hatinya. Dikasih apa enggak ya? Dikasih apa enggak ya? Kan gitu. Kenapa? Sebabnya ada nilai besar masalahnya. Nah, nilai besar inilah menjadi godaan untuk kita, nggak usah dikasih lah gitu. Baik Pak Ustaz. Ya. Itu melihat dari proses ya, bukan dari endingnya dibagi rata, bukan. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan dengan cara syar'i ini, walaupun anak perempuan dapat sedikit, insya Allah akan barokah. Ya, barokah. Baik. Pak Ustaz, ini yang kita capai, yang kita inginkan. Gitu. Baik. Pak Ustaz, waktu yang memisahkan kita nih Pak Ustaz, saya yakin masih banyak pendengar nih yang nampaknya pagi hari ini sangat ingin sekali bersama Pak Ustaz. Mohon maaf sekali pendengar ini karena keterbatasan waktu Pak Ustaz. Seperti halnya Ibu Aminah, mohon maaf Ibu Aminah ini ada kasus gitu ya Pak Ustaz. Nanti mungkin minggu depan lah Pak Ustaz ya kita bacakan Ibu Aminah. Mohon maaf sekali atau nanti saya kirim WA-nya ke Pak Ustadz gitu ya. Baik, dan terima kasih, mohon maaf juga buat Anda yang ingin bergabung melalui line telepon karena keterbatasan waktu. Dan sebelum kami akhiri, silakan Pak Ustadz ada sesuatu ingin disampaikan kepada pendengar untuk kita akhiri kebersamaan Pak Ustadz bersama pendengar pada pagi ini. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih para pendengar di mana-mana ada dan Mas Fian di RRI, dan mohon maaf bila tidak sampaikan semua. Namun ketika ada hal yang sifatnya pribadi, mangga silakan kontak hubungi saya
ke 08 085 314 450 193. Sekali lagi, silakan langsung ke 085 314 450 193. Mudah-mudahan melalui Japri juga insya Allah akan saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi kebersamaan bersama Alusan Nasuha SAG MASC dari Bimas Islam Kementerian Kota Cirebon, sekaligus juga sebagai Dai Kamtimas Polres Ciko yang sudah bersama-sama Anda. Mohon maaf sekali tidak semua rangkaian telepon, SMS ataupun WA yang bisa kami baca pada kesempatan pagi ini. Insya Allah minggu depan kita berjumpa lagi, dan kami akhiri pendengar kebersamaan bersama kami dalam Religi Pagi. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.